Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Cerdas Bapak Muhammad Latif. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suhartono, NIM 2122. Di sini saya akan menjelaskan hasil review dari tugas yang diberikan oleh Bapak Latif, dan di sini saya akan mereview atau menjelaskan dengan apa yang sudah saya tulis. Dan di sini saya tidak akan menggunakan slide, akan tapi saya sudah rangkum di kertas ini hasil review tugas yang diberikan oleh Bapak Latif dengan mencari apa itu sejarah Distra, dan juga apa itu metode Distra, kegunaan metode Distra, langkah-langkah, dan contoh implementasi. Sebelumnya saya sudah merangkum apa itu metode Distra. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu metode Distra. Metode Distra adalah algoritma pencarian jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya. Dan secara singkatnya metode Distra ini, pertama, algoritma itu ditemukan oleh Dijkstra, yang dimana ilmuwan komputer asal Belanda pada tahun 1956 dan dipublikasikan pada tahun 1959. Yang kedua, awalnya Dijkstra digunakan untuk mencari rute terpendek pada peta jalan seperti GPS. Selanjutnya, algoritma ini menjadi dasar dari banyaknya algoritma lain dalam ilmu komputer, khususnya pada teori graf, jaringan, dan sistem navigasi. Langsung saja kegunaan metode Dijkstra. Kegunaan metode Dijkstra itu digunakan pada sistem navigasi GPS, yaitu mencari jalur tercepat atau terpendek antara dua lokasi. Yang kegunaan kedua pada robotika, menentukan lintasan robot agar mencapai tujuan dengan hambatan. Yang ketiga, transportasi dan logistik, di mana ini mencari rute distribusi dengan biaya paling kecil. Dan juga langkah-langkahnya dari metode Dijkstra ini, yang pertama itu ada inisialisasi, yang kedua pilih simpul dengan jarak terkecil, 3 update tetangga, 4 tandai simpul sebagai tetap, 5 ulangi, terus seperti itu. Adapun contoh implementasi yang dapat diterapkan itu bisa saya jelaskan. Tadi saya sudah membuat perhitungannya dan dapat dilihat pada video berikutnya. Contoh implementasi, misalkan ada graf dengan simpul A sampai E dengan bobot sisi A ke B, misalkan 4, A kecil, misalkan 2, B kecil 5, B gede 10, dan seterusnya. Adapun tujuan ini yaitu mencari jarak terpendek dari
A ke D. Jadi sebelumnya itu kita membuat simpulnya terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita buat tabelnya. Setelah membuat tabel, kita cari angka permaninnya. Angka permanen dari A itu, dari A ke B itu berapa. Sebelumnya itu berhubung A ini angka permanen sudah, jadi kita buatkan A ini permanen. Jadi A ini 0 dipermanenkan. Saya kasih tanda permanen seperti ini. Jadi B ini tak terhingga terus sampai E. Ya, selanjutnya saya akan mencari dari A, mencantumkan nilai dari A ke B itu berapa, dan juga A ke C itu berapa, A ke D itu berapa, dan seterusnya. Jadi dari A ke B, berhubung A ini sudah jadi permanen, kita turunkan. Sekarang mencantumkan angka dari A ke B. Dari A ke B itu 4, dan A ke C itu 2. Nah, A ke D ini berhubung nggak bisa, A ke D berhubung nggak bisa, itu dibuat tak terhingga. Dan juga A ke E ini nggak bisa, A ke E ini nggak bisa, saya buat tak terhingga. Nah, di sini mencari nilai yang terpendek kita permanenkan. Jadi dari angka ini, nilai yang terpendek itu ada di angka 2. Jadi ini angka 2 ini saya permanenkan begitu, dan begitu seterusnya. Jadi untuk menentukan ini hasilnya itu kita buat dari belakang. Untuk mencari jarak terpendeknya itu kita buat dari belakang seperti itu, dan hasilnya seperti ini. Dan hasilnya itu A kalau dari belakang A B D E. Jadi seperti ini, A B D E. Nah, ini hasil dari mencari jarak terpendek dari A ke D. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila nanti saya salah dalam perhitungan ini, mungkin didiskusikan di dalam kelas saja gitu. Terima kasih.